Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ayu, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Video ini saya buat tidak lain sebagai bukti tugas pada MK Kajian Tarikh Al-Quran dosen pengampu Muhammad Yahya M. Hum. Di sini terdapat dua buku yang saya baca, karya Taufik Adnan Kamal dan Profesor Dr. M.M. Al-Azami, yang di dalamnya berbicara tentang sejarah teks Al-Quran. Berbicara mengenai sejarah, pastinya kita perlu mengetahui kondisi Arab pada saat itu, kondisi Arab ketika sebelum Islam dan sesudahnya. Berbicara tentang Al-Quran, pastinya kita semua harus perlu mengetahui sejarah Nabi Muhammad, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kurang lebih 23 tahun. Langsung saja, ketika Arab pra-Islam, kondisi geopolitik terletak dekat persimpangan ketiga benua yang dibatasi oleh Laut Merah ke sebelah barat, Teluk Persia ke sebelah timur, Laut India ke sebelah selatan, Suria dan Mesopotamia ke utara. Dahulu merupakan tanah yang gersang dan tandus. Awalnya juga Arab merupakan kawasan terpencil dan biadab karena masih banyak tindakan-tindakan orang-orang di situ yang masih melakukan seperti minum-minuman, pembunuhan, dan lain-lain. Sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik Timur Tengah, dan ketika itu dikuasai oleh dua imperium, yaitu Bizantium dan Persia. Dan Persia merupakan musuh terberat Bizantium pada saat itu ketika memperebutkan kekuasaan di Timur Tengah. Ketika perebutan kekuasaan terjadi di antara keduanya, situasi politik di Arabia pun ikut terpengaruh. Jadi terdapat pengaruh atas perebutan kekuasaan keduanya. Struktur sosial Arabia waktu itu adalah kesukuan. Ketika itu suasana keagamaan dikatakan bahwasannya sebelum kedatangan Islam, milieu intelektual Arabia telah dirembesi gagasan-gagasan religius Yudeo-Kristiani, bahwasanya ajaran-ajaran tradisi Yudeo-Kristiani telah dikenal oleh kebanyakan orang Arab adalah suatu kenyataan historis yang tidak dapat dipungkiri siapapun. Al-Quran sendiri mengkonfirmasi hal ini, yang di dalamnya berisi orang-orang kafir itu berkata, "Apakah kita akan dihidupkan kembali setelah kita dan bapak-bapak kita menjadi tanah? Sesungguhnya hal ini telah dijanjikan kepada kita dan bapak-bapak kita di masa lalu. Ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan masa Islam." Dan adapun kehidupan Nabi pada saat itu, beliau dijuluki sebagai Al-Amin karena kejujurannya dan kecerdasannya dalam berdagang. Beliau juga berasal dari keluarga Bani Hashim. Perjalanan hidup beliau begitu panjang dan meninggalkan jejak kebajikan yang sampai detik ini dijadikan panutan untuk kita semua, yaitu umat Islam. Dan masih banyak lagi sejarah-sejarah mengenai Nabi Muhammad yang dapat kita baca melalui buku-buku dan sumber-sumber yang lain. Adapun asal-usul Al-Quran,
Al-Quran merupakan kumpulan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Dan terdapat juga dua istilah lain, yakni surah dan ayah. Kedua kata ini telah menjadi istilah teknis yang digunakan untuk merujuk bagian-bagian tertentu di dalam tubuh Al-Quran. Penggunaan kata ayah ini di dalam Al-Quran dapat dikelompokkan ke dalam 4 konteks. Yang pertama, kata ayah merujuk kepada fenomena kealaman termasuk manusia yang disebut sebagai tanda-tanda. Yang kedua, kata ayah diterapkan kepada peristiwa-peristiwa atau objek-objek luar biasa. Yang ketiga, kata ayah yang merujuk kepada tanda-tanda yang dibacakan oleh rasul-rasul yang diutus Tuhan. Yang keempat, kata ayah disebut sebagai bagian Al-Quran atau kitab atau surah. Pewahyuan kronologis Al-Quran yang terbentang sekitar 23 tahun, baik ketika Nabi menetap di Mekah maupun ketika hijrah ke Madinah. Terdapat berbagai gagasan dan sudut pandang yang berkembang dari kalangan sarjana, baik Muslim maupun Barat, tentang pewahyuannya. Ketika di masa kesarjanaan Barat, kronologi Al-Quran di dunia Islam menapaki titik lesuhnya dan hanya berkutik pada riwayat-riwayat lama tanpa membuahkan hasil yang signifikan. Perkembangan di dunia akademik Barat justru berada di titik perlawanan. Bermula pada karya Gustav Weil, Historic Christianity in the Quran pada 1844, Will memang menerima asumsi para sarjana Muslim bahwa surat-surat Al-Quran merupakan unit-unit wahyu orisinal, dan karena itu dapat disusun dalam suatu tatanan kronologis berdasarkan bahan-bahan tradisional. Jadi di sini sudah jelas sejarah teks Al-Quran, bahwasannya di dalam kitab suci Al-Quran sendiri menjelaskan secara rinci bahwa segala sesuatu di alam ini diciptakan untuk satu tujuan, agar menyembah Allah, yaitu yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tetapi dalam mitologi Yahudi, semua alam ini diciptakan untuk menghidupi anak cucu Bani Israel saja. Jadi banyak perspektif lain yang terdapat. Semua tergantung keyakinan dari masing-masing kalangan. Tapi pada akhirnya tujuannya itu satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau jalan yang mereka tempuh itu berbeda-beda. Karena bahwasanya Al-Quran itu statis, hanya maknanya saja yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Islam juga menegaskan bahwasannya semua nabi-nabi memiliki sifat kesolehan, karena pada waktu itu nabi-nabi Bani Israel dianggap terlibat dalam membuat gambaran Tuhan-Tuhan palsu dan bahkan dalam skandal perzinahan David. Sementara konsep Trinitas dalam agama Kristen dengan anggapan Yesus seperti terlihat dalam ajaran gereja sama sekali bertentangan dengan keesaan Allah dalam ajaran Islam. Jadi masih banyak sekali pertentangan yang terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus lebih mengkaji dan lebih mempelajari apa itu Al-Quran, bagaimana proses terjadinya Al-Quran, dan bagaimana cara kita mengimani Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila masih banyak kekurangan atau
kesalahan dalam berkata mohon dimaklumi. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.